Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sampurasun wargi Jabar, kita ketemu lagi di podcast Sehati, podcastnya Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Kami ada untuk Indonesia hebat. Baik, seperti biasa kita akan sama-sama ngobrol ya hari ini ya di podcastnya Kemenag Provinsi Jawa Barat. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang wanita cantik. Wanita cantik, masih muda, kaum milenial, dan juga sangat berprestasi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ya hari ini dengan namanya Teteh Lucy Ayudaningsih. Assalamualaikum Teteh Gelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Luar biasa. Aduh, jadi malu disebut Luar Teteh Gelis nih. biasa, luar biasa, luar biasa. Mana nih orang Cianjur apa orang? Orang Cianjur, bukan Cianjur Kota lagi, Cianjur Selatan nih, Bu. Cianjur Selatan. Yang Daerah paling mana sih, Teh? kidul. Yang paling kidul. Iya, Cianjur Selatan kan indah banget itu. betul. Kalau saya lewat jalan situ tuh, waduh, Memang mantap indah, jalannya. indah banget. Luar Pasti biasa. asli ya, Bu, suasana Iya, di sana. bener, bener. Nah, Teh Lucy pantesan aja gelis ya. Karena suasana di sana juga Oh, jadi nyaman banget. pautnya gitu ya di Iya, suasana. dengan udara yang ada di situ. Baik, Oke, baik, Bu. Teh Lucy ini adalah moderat milenial agent Provinsi Jawa Barat. Betul. Kalau untuk ukuran emak-emak, bapak-bapak gitu agak-agak ini apa sih gitu ya? Iya, iya. Iya nggak sih? Nah, sayang kita akan ngobrol ya. Ya. Ini tentang terutama juga tentang moderasi Ya. beragama. Wah, kalau yang namanya MMA udah ngerti lah. Tapi kayaknya kita harus tahu dulu ya, warga Jabar ya. Loh, MMA itu apa sih gitu ya? Oke. Teh Lucy bisa ada di situ. Kok bukan saya? Sok Oke. Teh bangga. MMA Baik. apa sih? Ya. Baik, mohon izin ya, Bu. Baik teman-teman semua, penonton podcast Sehati gitu ya, Kanwil Kemenang Jabar. Jadi MMA ini adalah singkatan dari Moderat Millennial Agent gitu ya. Setiap provinsi di Indonesia telah lahirlah Moderat Millennial Agent yang mana Bentar-bentar nih agent ya. Heeh. Saya langsung teringatnya sama ini James Bond. Iya, Film-film. betul. Jadi MMA ini memang waktu saya terpilih nih jadi MMA, kamu terpilih jadi MMA, emang kamu suka tinju gitu. Jadi disangkut pautkan dengan tinju. Ini juga sama Jadi kayak mungkin kayak apa namanya tayangan-tayangan yang berbau kekerasan. Oh, enggak ya? bukan, Oh, justru ini MMA anti kekerasan. oh lala. Ya, jadi MMA balik lagi adalah Moderat Millennial Agent yang mana MMA ini tuh dicetuskan dari kegiatan pembinaan kompetensi penyiar agama Islam dari Kemenag Republik Indonesia. Penyiar. Ya. Jadi waktu itu Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan kegiatan PKPAI disingkatnya. Apa sih itu apa sih? PKPAI ini pembinaan Heeh. kompetensi penyiar agama Islam gitu ya di seluruh Indonesia. Berarti Lucy juga penyiar dong? Alhamdulillah, insya Allah. Penyiar TV, radio atau TV, apa? TV. TV Ya, di di kampus. Ya, di TV kampus. kampus. Oh, TV kampus, Betul. TV komunitas di kampus. Oh, Betul. tapi luar biasa dong. Alhamdulillah, amin. Ya, Lanjut. jadi untuk kegiatan PKPAI ini tuh diikuti oleh seluruh penyiar gitu ya, dan seluruh penyuluh juga. Emang waktu itu ada pengumuman ya? Ada informasi itu dari Kementerian Agama Kabupaten gitu. Oh Kementerian iya. Agama Kabupaten menyebarluaskan lagi ke beberapa instansi radio ataupun televisi yang ada di kabupaten tersebut untuk mengikuti. Jadi setiap kabupaten itu ada 2 ininya Utusannya utusannya ada 2 setiap setiap kabupaten kabupaten atau begitu. kota. Itu Nah, se-Jawa Barat ya? se-Jawa Barat. Dan di Provinsi Jawa Barat itu nanti di kegiatan tersebut dicetuskanlah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat 2 Untuk gitu. pemenangnya. Untuk pemenang. Jadi setiap provinsi. Jadi di setiap Oh. provinsi dicetuskan 2 pemenang. 2 pemenang ini kalau Teteh mau perempuan ya? Ya. Ada laki-laki. Ada laki-lakinya. Ada. Oh, ada. Jadi MMA perempuan dikatakan sebagai MMA 2. Nah, MMA 2. provinsi gitu. Nah, kalau misalkan MMA satunya itu semua laki-laki dari setiap provinsi. Bedanya cuma 1 sama 2 ya? Betul. Yang 1 laki-laki, yang 2 yang perempuan ya? Betul. Gitu. Itu kapan sih Teh? Pelaksanaannya itu pada bulan Februari gitu ya, awal-awal bulan Februari. Awal tahun 2023 ini. Betul. Dan kebetulan waktu itu Provinsi Jawa Barat masuk dalam tahap 1. Jadi ada beberapa tahap yang dilaksanakan oleh Kemenag Republik Indonesia untuk melaksanakan PKPAI ini. Nah, kebetulan Provinsi Jawa Barat masuk tahap 1. Waktu Lucy ikutan? Betul. Itu banyak nggak sih yang ikutan juga yang lain? Banyak sekali. Se-Jawa Barat? Iya, se-Jawa Barat. Ada Bahkan berapa?
mereka itu adalah penyiar-penyiar yang hebat gitu ya, Ah, penyiar-penyiar yang memang sudah kompeten, penyuluh-penyuluh yang luar biasa. mm. Sekitar 100 lebih lah Oh, gitu. 100 lebih. Betul. Kemudian ada tahap penyaringan, Betul, ada sampai tahap-tahapnya untuk oh. mencetuskan kita sebagai terpilih gitu jadi MMA. And the winner is luar Ya, biasa ya. Nah, jadi kegiatannya siaran di apa TV ya, iya di TV betul. kampus itu. Mhm. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Putra Indonesia, Cianjur. Cianjur Betul. ya. Kemudian juga sebagai apa namanya? Moderat Millennial Millennial Agent. Agent Provinsi Betul. Jawa Barat. Ini akan berlangsung sampai kapan nih? Ada batas waktunya nggak? Sejauh ini belum ditentukan batas Ah, waktunya karena tugas kita saat ini continue gitu terus-menerus untuk mensyiarkan mungkin ya, ah. mensyiarkan terkait moderasi beragama. Jadi salah satu tugas kita itu memang untuk mensukseskan program Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama provinsi kita juga kabupaten, begitu. Nah, sekarang gini, karena kan Lucy kan harus mensiarkan Betul. moderasi beragama. Coba saya pengen tahu ya, dari pandangan seorang Lucy nih, yang moderat millennial agent ini, emang moderasi beragama itu apa coba? Oke, baik. Aduh, jadi deg-degan ya. Kayak mau kompre aja, ujian kompre. Sedang. Nah, untuk moderasi beragama berdasarkan referensi dan sumber-sumber yang saya baca ya Bu, mohon izin kita garis bawahi dari kata moderasi. Moderasi ini secara etimologis berasal dari kata moderatio yang artinya adalah kesedangan. Yang namanya kesedangan berarti tidak lebih, tidak kurang gitu, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Namun dalam Islam tercantum juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, moderasi ini disebutkan sebagai wasatiyah atau al-wasat. Nah, saya mau tahu apa itu? Mhm. Apa itu? Itu adalah jalan tengah Jalan. atau berada di tengah-tengah begitu. Nah, secara sederhana untuk moderasi beragama ini adalah ikhtiar atau proses beragama yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Intinya ada 2 prinsip moderasi beragama yang saya ketahui. Yang pertama itu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya seraya kita melaksanakannya, dan yang kedua seimbang, berada di tengah-tengah antara 2 kutub. Kutub A dan kutub B. Misalkan kan kita berada di negara Indonesia yang sangat majemuk sekali ya Bu, berbagai budaya, agama, suku, ras gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita menjadi umat yang beragama ada di tengah-tengah nih gitu ya, Oh, ya. secara seimbang gitu dan Ya. adil tentunya. Tapi gini ya, Mhm. sebagai seorang anak muda Iya. ya, kan kita juga pernah muda dulu ya. Iya Bu. Kan gini, sebetulnya di usia-usia yang lagi-lagi kuliah gitu ya, atau mungkin juga lebih muda dari itu SMA itu, sangat mudah untuk bisa terbawa Ya, terbawa kita sekarang pakai handphone aja udah Iya. informasi udah ngebrudul di situ banyak banget ya. Betul betul. Ketika ada sesuatu langsung kita kemudian, "Oh iya ya, kan kita suka begitu Iya, ya." betul Nah, betul. apalagi anak-anak yang Mhm, masih usia-usianya 20-an mhm, gitu ya, itu belum belum sampai ke 30. mhm. Nah, itu, rentanlah untuk bisa terbawa arus. Lah, bagaimana kemudian milenial ini ya, kalau dari sisi Lucy ya, Iya. bisa membentengi diri Mhm. dari arus informasi yang deras banget gitu loh? Oke, Hmm. ya. Nah, sebetulnya bagaimana kita membentengi diri terkait dari informasi-informasi yang tersebaran di luaran sana yang memang kita belum tentu itu benar atau Benar, tidak begitu ya. Nah, prinsip saya sebagai generasi milenial kita harus menekankan, kita harus menempatkan diri ketika kita melihat informasi itu kita harus saring dulu sebelum sharing. tabayun. Ya betul, tabayun ya kalau bahasanya dan, think before posting. Jadi kita harus bisa, "Ih ini tuh informasinya benar atau tidak?" Ketika kita melakukan apa yang memang disebarluaskan oleh oknum A misalnya ya, ini akan berdampak positif atau negatif. Jadi intinya harus ada kesadaran diri gitu terhadap, arus informasi yang deras gitu. Oh, ini berlaku juga untuk karena gini ya, Mhm, di dalam Islam sendiri ya, pandangannya kan macam-macam. betul Bukan aliran-aliran, enggak aliran begitu sih, betul. hanya mungkin, menginterpretasikan Mhm, terhadap satu ayat saja, iya, multitafsir, bisa betul. sangat multitafsir ya. Betul. Sehingga golongan yang ini mah ada cek saya mah kieu, Iya. golongan yang di sana, "Enggak, kan kata gua mah begini," oh gitu ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian apalagi kalau Lucy kan sebagai apa namanya, agent nih di sini ya, Iya, menjembatani itu loh gitu, mhm, caranya seperti apa? Ketika oke, menemukan 2 hal yang bertolak belakang, mhm, karena dua-duanya juga sebenarnya punya ya, iya, heeh, sama-sama menurut ini kuat, iya menurut itu kuat gitu. iya, Nah, heeh, Lucy bagaimana kemudian bisa menjembatani itu? oke. Seperti yang sudah
saya katakan tadi bahwa Indonesia itu berbagai macam budaya, suku, agama, ras, dan budaya. Dan ketika kita berada di negara yang seperti itu, berarti kita harus berada di tengah-tengah, kita harus adil dan seimbang, dan kita harus menjunjung tinggi toleransi. Begitu. Ah, Nah, kalau misalkan kita menjunjung tinggi toleransi, otomatis paham begitu ya akan perbedaan yang ada. hmm. Jangankan jangankan masalah agama, misalkan agama A dan agama B lah Ya, gitu ya. kalau yang Di berbeda agama mah udah jelas-jelas udah ya. jelas ya. Heeh. Di agama kita sendiri misalkan ya, itu udah ada berbagai aliran. Nah, bagaimana kita meningkatkan dan menjunjung tinggi toleransi begitu. Jadi Hmm. kita harus memiliki sifat saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi dengan apa yang mereka anut gitu. Menurut mereka ya itu benar, oke, itu benar, dan menurut kita itu menurut kita juga yang kita anut ini benar begitu. Gini sayang, Hmm. nggak jauh-jauh lah ya. Mm-mm. Kalau misalnya Lucy lagi ngobrol nih sama Ya. temen, ya ngobrol sama temen, terus dia punya pandangan sesuatu Ya. terhadap apapun lah, tapi yang ada kaitannya Mm-mm. dengan keislaman. Ya. Sebenarnya di dalam hati Lucy itu, kalau saya kayaknya kayak gitu ya, gitu ya. Iya, betul. Bagaimana menyikapi terhadap orang ini Iya. yang memiliki pandangan lain dengan Lucy? Biasanya Oh, gimana? kalau saya pribadi nih pas sering ya, apalagi saya di dunia kampus dan Iya kampus itu kan sering masih sangat fresh dengan pemikirannya betul dan sangat susah kayaknya untuk betul. diutik-utik gitu ya. Apalagi mahasiswa itu selalu mengedepankan logika gitu. Yang gak rasional berarti itu nggak deh gitu ya, harus Nggak ya mahasiswa nggak gitu. mahasiswa. Nah, kalau saya pribadi ya kita menanggapi aja gitu ya. Kita menanggapi, menyimak, kita menghargai apa yang dia katakan. Oh, mungkin menurut dia seperti ini, tapi ya kita jangan terbawa arus gitu ya. Kita Terus jangan gimana? Diem aja atau gimana? kalau Atau saya cuma gini aja menanggapi ngeliatin? dengan secara baik-baik sih. Oke, menurut Anda misalkan aturan-aturan yang disampaikan seperti ini, tapi berdasarkan aturan yang saya anut ini seperti ini, tapi ini tidak akan menjadi pertentangan gitu ya, tidak akan menjadi pertentangan. Intinya kita itu sama-sama mempunyai hal-hal yang bisa dibenarkan gitu. Jadi jangan saling mengganggu gitu. Jangan saling mengganggu, iya betul. Emang nggak saling ganggu sih. Cuman biasanya kalau ngobrol ya itu tadi ketika Betul. ada sesuatu yang berbeda pendapat, Lucy menengahinya Iya. seperti itu. Kecuali kalau misalkan dalam konteks perdebatan, Bu. Iya, nih, iya, kalau iya, iya, dalam iya. konteks perdebatan kita di kampus-kampus khususnya gitu ya, pasti kita mengemukakan pendapat-pendapat dan berorasi gitu ya, bahwa ini menurut saya benar, ini menurut saya tidak benar gitu. Jadi itu hal-hal perdebatan padahal tidak ada ujungnya gitu. Iya betul. Karena tadi saya katakan bahwa tidak ada yang salah gitu ya, tidak ada juga yang kurang tepat begitu. Karena itu makanya Islam sesungguhnya sangat menganjurkan untuk hindari perdebatan. Betul Karena sekali. memang nggak ada ujungnya gitu ya. Betul, Masing-masing pengen menang. apalagi Dan ya kata saya mah begini. iya, Ya, betul. gitu. Apalagi kan moderasi beragama ini adalah ikhtiar untuk ikhtiar beragama yang tidak berlebihan. Allah juga tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Iya, betul. Sekarang kalau cara Lucy ya sebagai seorang agent ya, bagaimana mensosialisasikan ke teman-teman sesama milenial nih ya, mensosialisasikan tentang moderasi ini. Karena saya yakin juga nggak mudah itu. Betul. Nggak mudah karena masih banyak juga yang satu tidak paham ya moderasi itu Betul, apa. betul. Yang kedua kayaknya ini nggak cocok deh sama saya gitu ya. Iya. Nah, Lucy gimana untuk bisa mensosialisasikan ini? Sejauh ini kebetulan tugas saya kan sebagai moderate millennial agent, dan tugas kita yang paling pokok adalah membuat konten-konten positif terkait daripada moderasi beragama, salah satunya di media sosial. Ada medsosnya sendiri? Ada media sosialnya, silakan bisa dilihat saja, ada di PKPAI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi di sana kita mensyiarkan terkait moderasi beragama dan budaya tentunya, karena agama dan budaya ini tidak bisa dipisahkan. Kalau di Indonesia begitu ya. Kalau di Indonesia Karena dari budaya kita. betul, Ya. betul sekali. Jadi kita menggembar-gemburkan, kita mensyiarkan moderasi beragama melalui media sosial dengan konten-konten yang memang tidak terlalu lama gitu. Jadi konten-kontennya itu singkat, padat, jelas, penuh makna. Jadi Ya, kalau sekarang kan memang konten-konten kayak YouTube Short atau Reels itu cuma 1 menit gitu ya. Atau enggak yang kalaupun ada video nggak panjang-panjang biar mudah diserap. Apalagi saya Bu merasa sebagai generasi milenial, saya tidak suka konten-konten yang terlalu panjang, bertele-tele, banyak sekali bridging-nya gitu ya. Nah, jadi saya suka yang
singkat, padat, jelas, kalau kata bahasa Sunda mah saeutik tapi patri, deet tapi pret kan ya. Eta pisang. Iya betul. Nah, jadi itu sekarang yang kita lakukan sebagai Ini yang create kontennya siapa? Lucy sendiri atau ada tim? ada tim. Oh, ada Jadi tim. saya di sini sebagai talentnya gitu ya. Di sana juga ada tim dari kameramen begitu ya, ada tim kreatif juga. Untuk pembuatan konten ini juga ada langkah-langkahnya. Ketika saya sudah selesai nih, misalkan sudah proses editing, Ya. ada juga evaluasi ini dari tim MMA. Dari tim MMA dievaluasi dulu kalau misalkan kontennya layak, misalkan ada kalau konten-kontennya tidak layak ini harus diperbaiki, misalkan ada konten-kontennya yang kurang, ada poin-poin yang pentingnya ini harus diperbaiki begitu. Retake lagi dong kalau gitu Betul, ya. heeh. Nambah-nambah yang tadi kekurangan itu atau mungkin juga ada yang diedit yang dibuang sebagian. Betul, betul Oh, jadi sekali. jadi kalau Lucy ini dan kalau yang laki-laki siapa sih? Itunya agentnya Ada dari dari mana? Kabupaten Indramayu, Dari Kak. Indramayu. Nah, itu bekerja suka barengan atau masing-masing aja? Kita masing-masing bekerjanya, iya. Masing-masing. Jadi punya tim Iya, sendiri-sendiri betul. juga ya. Biasanya apa yang dimunculkan dalam konten-konten itu? Konten-konten yang bernuansa moderasi beragama seperti heritage atau warisan Heritage. ya, warisan dari Provinsi Jawa Barat tentunya. Karena kan kita dari Provinsi Jawa Barat, jadi bagaimana kita membuat dan memuat konten-konten yang bernuansa warisan yang ada di Provinsi Jawa Barat ataupun misalkan keagamaan-keagamaan dan tradisi-tradisi misalkan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kan banyak ya saat ini. Banyak ya. Misalkan di Cianjur juga ada salah satu budaya yang masih melekat sekali menjelang bulan suci Ramadan. Itu Apa itu? dinamakan papajar. Nah, Papajar? heeh, Suaminya Bu Pajar bukan? bukan. Papajar ini tradisi menyambut bulan suci Ramadan kayak Heeh. makan bersama dengan keluarga itu untuk mempererat. Kayak munggahan gitu? Iya betul. Di Cianjur Iya, ada ya? Oh, di Cianjur nama lainnya namanya papajar. Papajar. Itu tuh kayak botram gitu? Botram, Oh, ngaliwet. tapi hanya diselenggarakan pada saat Menjelang menyambut bulan suci Ramadan, Ramadan. H-3 ataupun H-1 minggu begitu berkumpul dan Oh, lain-lain. itu dengan keluarga kah atau dengan tetangga kah? Dengan keluarga, dengan tetangga, RT, RW, pokoknya semua gitu. Jadi botram ya. Disesuaikan. Jadi kayak kalau istilahnya mah inilah warga Jabar mungkin kalau yang awal nggak tahu ya milenial ngerti nggak dengan potluck. Potluck itu kumpulin makanan kan dari masing-masing bawa makanan kayak gitu. Iya Oh, betul. terus makan bersama. Iya, Masya mayor. Allah. Mayor, Mayor iya. tuh apa? Mayor tuh kayak botram. Oh, kayak botram. Kayak gitu. Oh, jadi seperti Iya, itu. mengangkat tradisi-tradisi, budaya dan moderasi beragama. Ya, pesan-pesan moderasi beragama. Iya, pesan-pesan positifnya harus Betul. sampai. Betul. Filosofinya apa sih dari kegiatan seperti ini gitu ya? Itu Iya harus betul. disampaikan. Betul. Iya. Luar biasa sekali ya. Nah, konten-konten, nah ada lagi nggak konten yang lain misalnya yang diusung itu apa ya, yang benar-benar straight to the point, mengajak misalnya teman-teman milenial untuk tahu terlibat dalam kegiatan moderasi yang lebih real, ada nggak sih gitu? Iya. Paling itu berupa podcast, Bu. Oh, podcastnya juga ada. Jadi kita melaksanakan sebuah podcast di instansi siaran kita. Podcast ini mendatangkan beberapa pemuka agama begitu ya, menjawab dan menjelaskan, memaparkan terkait dari moderasi beragama gitu ya. Jadi bisa mengajak generasi milenial untuk meningkatkan moderasi beragama. Oh, jadi dia biar tahu juga ya. Betul. Iya. Kalau secara off air, ada nggak kegiatan yang misalnya nih, Lucy harus datang langsung ya ke dalam satu riungan gitu, kumpulan anak-anak muda yang mungkin entah itu acara apalah ya, festival atau apa. Ada. Kemudian Lucy datang ke situ dan ngapain di situ? Oke, ada sih Bu. Jadi misalkan nih di Kabupaten Cianjur misalkan ya, Kabupaten Cianjur, Kementerian Agama Kabupaten Cianjur membutuhkan peran milenial untuk terlibat dalam penyuluhan moderasi beragama kan, ataupun bertugas sebagai moderator. Nah, kita langsung datang ke tempatnya untuk berkolaborasi begitu ya. Salah satunya untuk mengimplementasikan moderasi beragama. Ataupun misalkan ada undangan-undangan dari beberapa sekolah, komunitas yang membutuhkan terkait dari pemahaman moderasi beragama, kita langsung datang on the spot. Oh iya, tetap membawa bendera MMA-nya ini, Betul. MMA 2. Kalau perempuan, kalau laki-laki Ya betul. Gini loh, sekarang kalau lihat realitas yang ada gitu ya, kan banyak juga yang akarnya budaya ini kemudian dikemas dengan cantik gitu ya untuk keperluan syiar, ya kan? Iya. Entah itu
Banyaklah macam-macam Iya, misalnya ustadz-ustadz yang menyampaikan tausiahnya atau iya, syiarnya dengan mengusung ada musiknya iya, gitu ya atau ada budaya kearifan mhm, lokalnya. mhm, Lu sih melihatnya gimana seperti itu? mmm. Saya sangat, apa ya, sangat mendukung Hmm, mendukung penuh terkait daripada, pengimplementasian syiar mhm, melalui seni budaya Islam mungkin ya. Jadi hmm, kan kalau syair-syair atau religi-religi seperti itu adalah salah satu seni budaya Islam yang mana seni ini adalah, berpedoman terhadap prinsip-prinsip Islam, begitu iya, ya. iya. Saya sangat mendukung sekali karena itu sangat mudah sekali pesan-pesannya ngena ke kita. Emang kalau kaum milenial bisa menerima itu dengan cepat atau bagaimana? Kalau pandangan saya pribadi, Mhm, itu, lebih cepat diterima, lebih Bu. cepat ya? Karena pesan-pesannya memang mudah gitu ya, mudah dicerna oleh Mhm, kita gitu ya, apalagi terkait dari, musik-musik religi begitu ataupun, nasyid ya, Bu, ya, nasyid, dan hadroh-hadroh seperti itu. iya, Daripada misalkan kita mendengarkan, misalkan ini ya, tausiah yang beberapa jam begitu ya, itu akan membuat kami kaum milenial bosan. agak bosan, cepat Betul, bosan ya? cepat bosan. Ya, Bukannya tidak mau, tapi mungkin, bosan karena, hanya satu arah aja begitu. Jadi tidak ada feedback, maksudnya tidak ada, apa ya, tergantung tergantung siapa yang menyampaikan sih sebetulnya. Jadi intinya, pandangan saya terhadap, maksudnya terhadap para pemuka agama yang menyampaikan syiar melalui, hal-hal seni budaya mhm. Islam, saya sangat dukung penuh. Mhm, berarti memang bisa diterima lah ya Betul, itu sama sangat teman-teman bisa terima. milenial ya. Betul, Iya, mhm, gini sayang ya, mhm, kalau untuk kalangan-kalangan yang lebih senior, mhm, mungkin sekarang ini ada banyak kekhawatiran iya, sebetulnya ya, mhm, karena ya itu salah satunya pengaruh media sosial betul, yang begitu luas yang nggak bisa kita kontrol betul, sebetulnya. mhm, Nah, kalau dari, Lucy nih mhm, sebagai agent ya, mhm, milenial di sini, gimana menyikapi itu kan, apa ya, dari pergaulan iya, lah gitu ya, betul, betul, kemudian dari banyak hal, betul, mhm, tindakan-tindakan bahkan tata krama pun sekarang sudah mulai menurun, betul, ya kan? Dan ini juga harus betul-betul kita sikapi. mhm, Kalau untuk yang lebih senior, untuk apa namanya, ukuran untuk emak-emak, bapak-bapak mhm, yang sudah, seangkatannya mamah atau papahnya Lucy pasti iya, sangat khawatir. iya. Nah, Lucy nih melihat hal itu ya, gimana? Oke, betul sekali ya Bu, terkait dari perkembangan teknologi yang sangat begitu pesat Mhm, sekali sehingga lahirlah media digital. Kita saat ini untuk menerima informasi, untuk menyebarluaskan informasi, untuk mhm. melihat berita tinggal 1 detik Iya, langsung gitu iya ya, benar, heeh, heeh. langsung ada. Nah, bagaimana sih caranya kita menyikapi perkembangan teknologi itu mungkin agar tidak berbenturan dengan Iya, kita gitu betul, ya Bu, betul. dengan ya karakteristik kita, khususnya umat beragama tentunya ya. Nah, kita harus senantiasa membentengi diri tentunya. Jadi bagaimana kita paham akan penggunaan media digital ini. Sebetulnya media digital ataupun media sosial ataupun perkembangan teknologi saat ini itu ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya ya Bu ya. Dampak negatif mungkin tadi yang Ibu sebutkan, ada, penurunan dekadensi moral Iya, ya dan lain mhm, sebagainya. Tapi kita harus membentengi diri bahwa media digital saat ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bisa kita jadikan wadah untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita sekarang menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat, otomatis orang yang belum mendapatkan informasi dari konten yang kita buat mhm. begitu ya, wah mereka akan merasa terbantu begitu. Dan yang namanya media digital ataupun media sosial ini akan menjadi rekam jejak digital. Nah, yang namanya rekam jejak digital mungkin tidak akan bisa terhapuskan begitu Iya, ya. Mhm. kecuali kalau si medsosnya itu mati. Mungkin ya, atau terblokir Iya, misalkan ya. Nah, otomatis, apa ya, pesan-pesan yang sudah kita buat gitu ya, bernuansa Islami ataupun bernuansa agama ya, mhm, pesan-pesan moral misalkan ya, ini akan menjadi amal jariah begitu. betul, Mhm, harapannya seperti itu. betul, harapannya akan menjadi amal jariah. Jadi intinya, kita harus membentengi diri, dengan pemahaman bahwa media digital, media sosial ini tidak, tidak, eee, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi kita harus bisa menggembar-gemborkan, mengimplementasikan hal yang positifnya, seperti Mhm. itu.
Luar biasa ya, warga Jabar ya, luar biasa. Neng Gelis ini udah pinter gitu Aduh. ya, terus juga penyampaiannya wah lugas banget. Sekarang ini Lus, dari konten yang dibikin ya, kan mungkin netizen ini nggak semua sepaham gitu loh. Ya. Kalau in case kalau ada yang di situ komen, saya nggak tahu bisa komen atau enggak di situ Iya, ya. pasti bisa. Komennya itu memang miring, artinya negatif dan istilahnya itu nggak setuju lah dengan apa yang ditampilkan di situ. Kata-katanya juga mungkin agak menyakitkan kalau kita Oke, baca gitu ya. iya. Terus ya untung aja jangan sampai rasis lah ya. Iya, iya. Pokoknya kurang nggak pada tempatnya lah gitu Baik. ya. Mungkin ada kasar atau apa. Gimana sih menyikapi Baik. kalau terjadi hal itu? Berarti ada komentar negatif dari konten-konten yang kita buat begitu Heeh. ya. Jadi dari komentar-komentar negatif gitu ya. Iya. Nah, cara menanggapi kita sebagai pembuat konten khususnya, jangan membalas dengan apa ya, hal-hal yang negatif begitu ya. Oh, jangan Jangan dibalas lagi dengan kata-kata jangan kasar. diserang, tetapi berikan pemahaman. Jangan langsung diberikan pemahaman melalui komentarnya langsung gitu. Tapi kita harus melalui jalur pribadi, baik itu melalui DM di media sosialnya gitu ya, atau mengontaknya secara langsung. Jadi intinya jangan membalas secara langsung, menanggapi secara langsung melalui komentar tersebut. Intinya bisa kita bicarakan baik-baik dengan yang bersangkutan tadi Ajakin begitu. ngobrol Ajakin aja, ngobrol, senyumin aja, ngopi-ngopi boleh, ngopi-ngopi cantik. jalan-jalan juga boleh Nah, begitu. itu. Jadi Pasti banyak sih. pendekatannya berarti personal yang Betul. seperti itu ya. Tapi kalau udah banyak kan liar juga kali, Iya, iya, ya iya kan? sih. Itu paling DM, 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 DM. Ya, biar dia jadi tercerahkan pada akhirnya. betul. Ya, semoga sih sebetulnya ya. Karena kalau ada komen-komen negatif seperti itu, biasanya kalau kalau yang tidak bisa handlingnya, Betul, dia jadi gemper dan jadi betul. aduh gitu ya. Jadi merasa bersalah begitu ya. Iya betul, tapi Betul. kalau lihat Lucy Mas secara mental nampaknya sudah siap ya, Aduh. dan sudah bisa mengatasinya. Insya Allah. Siap Mentally, tidak personal, siap. secara personal luar biasa. Betul, betul. Oke, Lus, ini terakhir ya untuk teman-teman milenial semua. Ada yang ingin disampaikan? Ada. Oh, silahkan. Oke. Iya. Baik, buat teman-teman generasi milenial yang menonton podcast Hati Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, moderasi beragama adalah tugas kita semua gitu ya. Bukan hanya tugas generasi milenial, tetapi tugas dari seluruh stakeholder yang ada, tugas orang tua juga. Jadi mari kita sama-sama senantiasa untuk mengimplementasikan, untuk mengamalkan keagamaan gitu ya, dengan ilmu yang sangat komprehensif gitu ya. Mari kita amalkan moderasi beragama ini dengan ilmu yang menyejukkan hati, dengan penuh dengan kedamaian, dengan penuh dengan ketenangan begitu ya. Menjaga moderasi beragama sama halnya dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena tujuan dari moderasi beragama yaitu terwujudnya warga bangsa yang hakikatnya adalah umat beragama hidup dengan tenang, damai, adem, ayem, tentrem begitu. Jadi di tengah keberagaman yang ada, sebagai generasi milenial kita harus mampu menjunjung tinggi moderasi beragama begitu. Karena moderasi beragama adalah tugas kita semua. Sebagai generasi muda kita adalah garda terdepan. Adalah calon generasi penerus ke depannya. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sherly Anapita Rahmi pernah mengatakan, jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan, tapi satu yang pasti. Harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Satu pantun buat generasi milenial di rumah. Ke Bekasi membeli semangka. Cakep. Cakep. Di jalan bertemu Bang Haji Roma. Wahai Cakep. semua generasi muda, mari junjung tinggi moderasi beragama. Cakep, 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 cakep. Wah, luar biasa sekali ya. Lucy, terima kasih banyak ya hari ini sudah hadir di podcastnya Sehati ya. Semoga tetap istiqomah untuk bisa Mohon menjalankan tugasnya gitu ya. Walaupun sudah selesai, nanti kita juga sangat berharap nih terus berlanjut secara personal untuk terus menyuarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, sehingga yang namanya harmonisasi di dalam kehidupan itu bisa terwujud dengan baik gitu ya, terutama di kalangan milenial. Siap. Kita pamit dulu yuk sama Baik. wargi Jabar. Oke. Oke, wargi Jabar. Waduh, luar biasa ya obrolan saya hari ini ya dengan Lucy Ayudaningsih, luar biasa sekali.
Jadi semoga apa yang tadi sudah disampaikan gitu ya, ini juga bisa mencerahkan terutama untuk kaum milenial bahwa yang namanya moderasi beragama itu luar biasa harus betul-betul kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan pernah merasa sakit hati, jangan pernah merasa marah, jangan pernah Betul. merasa tersinggung dengan orang yang berpendapat atau mempunyai pendapat yang lain dengan walaupun dalam kesepahaman yang sama satu agama dengan kita, tetapi bagaimana kita menengahinya dengan toleransi yang luar biasa. Betul. Neng Lucy hatur nuhun pisan Terima kasih ya, kembali. semoga berkah selalu dalam Amin, Allahumma kehidupannya. amin. Mohon doanya Ibu dan semuanya. Yap, kita pamit dulu. Terima kasih banyak wargi Jabar. Terima Yuk, kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.